Terpaksa menjadi sugar baby. Bab 014. Zahwa gigit jari, tegang setengah mati melihat centang 2 di ujung catnya. Dan napasnya tertahan ketika beberapa detik saja catnya sudah dibaca, lalu di detik selanjutnya sebuah panggilan terlihat. Ragu-ragu Zahwa menerima panggilan itu, lalu refleks sedikit menjauhkan handphone dari telinga ketika mendengar alunan musik yang begitu keras. "Mas Wirya," panggil Zahwa berbisik. Tak ada sahutan, hanya terdengar bunyi gemerisik, lalu suara musik itu makin memelan. "Mungkin," Wirya berjalan menjauh. "Mas Wirya, maaf." Zahwa mencicit sekali lagi ketika keheningan masih menyambutnya. Suara seperti pemantik terdengar, lalu hembusan napas Wirya yang agak keras tak seberapa lama kemudian. Zahwa segera tahu pria itu tengah merokok sekarang. "Kamu ini memang hobi sekali menghilang ya?" Zahwa refleks meremas baju tidurnya ketika mendengar suara berat nan datar itu. "Maaf. Kamu marah dengan saya?" Zahwa terbungkam, dia ingat sekali Wirya juga pernah bertanya hal yang sama ketika pria itu menjemputnya di kampus waktu itu, dan kali ini Zahwa masih tak berani untuk menjawab. "Jawab saja, baby." Suara Wirya tidak ada tanda-tanda kemarahan jika Zahwa tak salah membaca situasi. Suara pria itu pelan dan entah kenapa terdengar lebih lembut. "Iya." Dan Zahwa memilih menjawab dengan jujur, dalam sekali napas ketika secuil keberaniannya muncul sebab Wirya yang menyeruhnya sendiri. "Wai." Suara ujung putung rokok yang terbakar bara api terdengar disertai hembusan napas Wirya yang mengeluarkan asap nikotin tersebut. Zahwa meremas ujung bajunya. Kenapa suara Wirya harus seberat dan seserak ini? Belum lagi fakta pria itu yang merokok membuat Zahwa membayangkannya di dalam kepala, sebab satu kali pun Zahwa tak pernah melihat Wirya menghisap benda itu, bahkan mengetahui pria itu merokok saja Zahwa sedikit kaget. "Aku enggak suka Mas Wirya melakukan itu secara nekat seperti kemarin." Kepalang tanggung, Zahwa memilih memuntahkan saja apa yang mengganjal di hatinya. "Aku juga enggak suka Mas Wirya membela aku di depan Kak Renata." Hening beberapa saat, membuat Zahwa menjadi tegang sendiri menunggu tanggapan Wirya. "Tubuh kamu terlalu candu, saya tidak bisa menahan diri." "Mas." Alasan kedua, "Saya bukan membela kamu, saya hanya tidak suka dengan sikap Renata." Wirya tak peduli akan teguran Zahwa, dia tetap menjawab dengan lempeng. "Tapi tetap saja, Kak Renata itu istri Mas Wirya. Apapun situasinya, Mas Wirya tetap harus ada di sisi dia." Zahwa menggigit bibir bawah, ragu-ragu. "Lagi pula, aku bukan siapa-siapa Mas Wirya." Kak Renata wajar marah jika sikap Mas Wirya seperti kemarin. Hening. "Kamu siapa-siapa saya? You're my RY. Masih. Kenapa kamu meneriaki saya terus dari tadi?" Habisnya jawaban Mas Wirya enggak serius sama sekali, gerutu Zahwa tanpa sadar. "Siapa coba yang tidak serius? Saya hanya menjawab apa adanya," jawab Wirya sekenanya. Zahwa menghela napas. "Terserah Mas Wirya lah. Pokoknya aku tidak suka gara-gara itu. Tolong diingat apapun yang kita jalani ini tidak benar. Aku hanya ingin 3 bulan ke depan yang aku lalui tidak diketahui siapapun. Tolong pahami kalau aku takut, Mas Wirya." Lirih Zahwa menumpahkan kalimat permohonan dengan segenap jiwa raganya. "Oke." Helaan napas pelan terdengar. "I'm sorry." Punggung Zahwa menegak. "Gimana Mas?" Tanyanya benar-benar tidak menyangka. Tujuan Zahwa memberitahu hanya berharap untuk Wirya paham. Mendengar pria itu meminta maaf seperti ini tak ada di pemikiran Zahwa sama sekali. "Maaf." Wirya mengulangi sekali lagi, menyadarkan Zahwa apa yang dirinya dengar bukan halusinasi sama sekali. "Tidak pernah ada yang menegur saya selembut kamu. Renata hanya bisa meneraki saya saja. So, I'm sorry." Zahwa membatu sejenak. Iya," jawabnya,
Linglung sejenak. Iya apa? Iya dimaafkan. Oke. Besok pulang. Biar saya jemput. Iya pulang, tapi dijemput di stasiun kereta saja. Jauh soalnya, jawab Zahwa. Mas Wirya enggak marah kan? Aku yang tiba-tiba saja pergi gak ada kabar. Tanyanya memastikan, agar hatinya bisa tenang. Zahwa takut Wirya akan berbuat kasar lagi kepadanya. Marah. Kamu mau saya hukum? Berbeda dengan ucapannya yang nampak serius, Wirya menjawab dengan nada bercanda yang kentara bahkan terkesan jahil. Mas. Zahwa menegur kembali, tanpa sadar wajahnya terasa terbakar. Sebenarnya Wirya ini orang yang seperti apa sih? Zahwa sudah dikagetkan akan dia yang meminta maaf. Maksudnya, Wirya selalu nampak superior dan berkuasa. Begitu dominan hingga Zahwa pikir kata, maaf, tidak pernah ada di kamus hidupnya ternyata bisa dengan mudah merendahkan diri untuk mengakui kesalahan juga mengucapkan maaf. Ditambah sekarang, pria itu ternyata juga bisa bersikap jahil. Lagi-lagi yang ada di bayangan Zahwa adalah Wirya merupakan pria kaku yang selalu serius akan setiap situasi, begitu diktator dan tak suka dibantah ternyata dugaannya semuanya salah. Dengkusan geli terdengar. Jam berapa saya harus menjemput kamu besok? 3 sore. Tapi kalau Mas Wirya sibuk tidak apa-apa. Aku bisa pulang sendiri. Enggak sibuk. Saya bisa. Oke. Jawab Zahwa pelan. Mas Wirya lagi di mana? Klub, menemani Dion, teman saya. Pantas saja Zahwa mendengar suara musik upbeat yang kencang tadi. Saya tidak main perempuan, don't worry, ucap pria itu tiba-tiba. Bola mata Zahwa melebar. Aku enggak nanya ya. Sahutnya agak sewot tanpa sadar. Saya hanya memberitahu, jawab Wirya acuh tak acuh. Tidur sana, sudah malam. Oke. Mas Wirya enggak pulang. Kakan sudah jam 12 malam. Tanya Zahwa ragu-ragu. Kamu mau saya pulang? Saya akan pulang kalau begitu. Maksudnya bukan begitu. Jawab Zahwa gelagapan seketika. Aku cuma nanya, bukan bermaksud menyuruh Mas Wirya pulang. Terserah Mas Wirya saja ingin melakukan apapun. Saya mau pulang saja, Dion sudah sibuk dengan wanitanya. Pulang sendiri. Mas Wirya bisa. Enggak sedang mabuk. Saya tidak minum malam ini. Terus kenapa ke klub? Beneran cuma menemani teman. Hembusan napas terdengar. Kamu tidak tahu saja yang saya lalui gara-gara kamu sulit dihubungi lagi. Kening Zahwa mengernyit namun dia meringis mendengar kalimat yang terdengar seperti gerutuan itu. Memangnya Mas Wirya kenapa? Tanya Zahwa bingung. Kamu tidak perlu tahu. Kok begitu? Memangnya kenapa aku gak boleh tahu? Tanya Zahwa, tiba-tiba saja penasaran. Tidur saja, baby. Sudah larut malam. Bibir Zahwa mengerucut. Ya sudah deh. Dasar Mas Wirya aneh. Bersamaan dengan ucapannya, batin Zahwa menggerutu seperti itu. Good night. Ucapan itu membelai telinga Zahwa dan memberikan sedikit rasa meremang mendengar suara beratnya. Good night. Dering telepon berbunyi sejak tadi namun seseorang yang bergelung dalam selimut itu tak memiliki keinginan untuk beranjak bahkan untuk menggerakkan ujung jarinya saja enggan. Tapi menyebalkannya, dering itu tak berhenti setelah beberapa menit. Suara erangan berat terdengar, dengan terpaksa pria yang tidak memakai baju ketika tidur itu duduk dengan keadaan rambutnya yang acak-acakan. Menyipitkan mata ketika melihat layar handphone. Liam Ma. Jawabnya dengan suara serak, matanya hanya terbuka setengah ketika dia kembali berbaring kali ini dalam posisi miring dengan handphone yang ia biarkan berada di atas telinga. Mama telepon dari tadi kok enggak diangkat-angkat. Ngapain aja sih kamu? Tidur? Jawab Wirya sekenanya, masih dengan nyawa yang belum terkumpul sepenuhnya. Sudah jam 9 pagi ini, kok tumben sekali bangunnya agak siangan. Hari libur, Ma. Aku capek mau lanjut tidur.
Mama kenapa telepon aku? Renata juga tidak bisa dihubungi, abis ngapain kalian kok bangunnya kesiangan? Wirya hanya mendengkus. Melakukan apa? Tentu saja jawabannya adalah tidak ada. Mereka saja tidur berbeda kamar. Selalu begitu jika mereka bertengkar, yang masalahnya hampir terjadi setiap hari. Ke rumah dong Mas, ajak Renata. Kalian ini kok jarang banget berkunjung ke rumah orang tua. Sindir Giana. Kamu itu anak mama satu-satunya, sudah beristri pula tapi setiap ke rumah sendirian mulu. Kini, rasa kantung Wirya sudah total menghilang. Coba mama yang ajak sendiri, ujar Wirya malas, sama sekali tak tertarik akan ajakan Giana. Karena rasa-rasanya percuma saja. Kok mama sih yang ngajak? Ya kamu sama Renata gitu loh yang inisiatif sendiri datang. Gimana sih? Masalahnya bertemu di rumah saja jarang, bagaimana bisa mengajak Renata pergi ke rumah orang tuanya? Wirya ingin sekali membeberkan itu kepada Giana namun Wirya menahannya. Selain malas berdebat, Wirya juga masih belum berani melihat orang tuanya kecewa. Renata adalah menantu yang orang tuanya terutama ibunya idam-idamkan. Sejak dulu Giana sering sekali menyuruh Wirya untuk meminang Renata padahal umur hubungan mereka dulu terjalin masih seumur jagung. Baru 3 bulan saja namun Giana sudah merasa begitu yakin bahkan terbilang ngotot untuk membuat Renata menjadi istri sang anak tunggal. Dulu, Wirya paham karena Renata adalah menantu idaman para ibu-ibu. Memiliki orang tua yang sama-sama di bidang usaha, nama Renata terkenal sebab sudah bisa sukses secara mandiri di umur yang terbilang muda. Belum lagi dulu usaha Irwan, mendiang sang ayah sedang berada di puncak kejayaan. Ditambah lagi paras wanita itu memang begitu mempesona. Butik milik Renata menjadi perbincangan kalangan sosialita, dan Giana termasuk di dalamnya. Para ibu-ibu itu sering sekali bergosip tentang betapa sempurnya seorang Renata. Dan ketika mengetahui Wirya menjalin hubungan dengan wanita yang menjadi pujaan para ibu-ibu untuk dijadikan menantu, Giana kepalang bahagia. Menggembor-gembor hubungan sang anak kepada siapapun saking bangganya. Beliau merecoki hubungan Wirya dan Renata untuk lekas-lekas saja meresmikan hubungan mereka dalam ikatan pernikahan. Belum lagi juga orang tua Renata yang sama ngototnya. Dan jujur saja, Wirya dulu merasa tertekan akan dorongan di sana-sini itu. Dulu, dia masih merintis usaha, meski orang tuanya sudah sukses, Wirya Pare memilih membangun usahanya sendiri. Berjuang dengan keringat, darah, dan air matanya sendiri. Lalu setelah 2 tahun hubungan pacaran mereka pun usaha dan keuangan Wirya mulai stabil. Dia akhirnya memilih meminang Renata setelah setiap hari direcoki tentang kapan mereka akan menikah dari para orang tua juga kolega-kolega. Dengan keyakinan yang tak sepenuhnya bulat juga atas dasar utama tekanan dari banyak pihak, Wirya dan Renata memilih meresmikan hubungan mereka segera. Dan tahu apa yang Wirya lakukan? Ya, tentu saja menyesali pemikiran pendeknya itu. Jika saja Wirya bisa sedikit berpikir lebih panjang, jika saja Wirya lebih bisa menahan tekanan dari orang tua, pernikahan ini tak mungkin terjadi. Dirinya dan Renata terlalu berseberangan. Pemikiran mereka selalu bertubrukan alias tak pernah sejalan. Prinsip hidup mereka sama-sama kuat pun karakter tak mau mengalah. Mereka sama-sama dominan karena sudah terbiasa berkecimpung di dunia usaha yang penuh persaingan. Giana terlalu memuja Renata dan Wirya masih belum tega membuatnya kecewa. Itulah mengapa Wirya menahan diri selama ini. Muak. Sudah jangan ditanya lagi. Tapi ini terlalu rumit. Satu-satunya jalan yang Wirya pikirkan sekarang hanyalah menahan diri. Mas Wirya, kok mama enggak dijawab sih? Lamunan Wirya buyar, dia menghela napas pelan. Iya, entar aku coba tanyakan. Nah, begitu dong. Mama tunggu iyo mas. Iya, tapi aku gak bisa janji. Kok gak bisa janji? Hari libur lo ini, masa gak bisa? Protesan Giana terdengar lagi.
Wirya memejamkan mata, menahan decakan. Iya Ma, aku coba dulu saja. Wirya enggan menjelaskan alasannya, memilih menjawab begitu. Ya sudah, Mama tutup dulu teleponnya. Wirya hanya bergumam malas, dengan ogah-ogahan dia mengambil kaos hitam polos di dalam lemari, memakainya lalu keluar dari kamar tamu yang menjadi tempatnya tidur. Menuruni tangga, Wirya bisa melihat Renata yang nampak ingin keluar dari rumah. Renata. Wirya cepat-cepat memanggil, dia mendekat ke arah wanita itu yang sudah siap dengan pakaian legging yang pas dan ketat di badan, rambutnya tersanggul tinggi hingga leher jenjangnya terlihat. Melihat penampilan wanita itu, Wirya sudah bisa menebak dugaannya adalah sebuah kebenaran. Apa? Sahut Renata jutek. Mama menyuruh ke rumah, jawab Wirya to the point. Sama seperti Renata, dia juga malas sekali membangun obrolan. Enggak bisa, aku sudah ada jadwal yoga. Bahkan jawaban itu langsung Renata ucapkan tanpa berpikir untuk menimbang-nimbang tawaran Wirya sedikitpun. Tuh kan, apa Wirya bilang? Wirya mendengkus. Ya sudah, sana, ujarnya tak peduli pun dengan Renata langsung saja berbalik tanpa mau repot-repot membangun obrolan. Lia, hubungan pernikahan ini memang sudah sehambar itu. Sebuah rumah bertingkat yang nampak megah itu terpampang di ujung mata, oleh karenanya Wirya berbelok menuju rumah bergaya kontemporer dengan pagar hitam yang tinggi itu. Setelah menekan remote control yang selalu ada di dalam mobilnya, pagar otomatis terbuka. Wirya mengangguk singkat membalas sapaan satpam rumah lalu maju melewati bentangan halaman yang luas itu kemudian memarkirkan mobilnya tak lama kemudian. Keluar dari mobil, Wirya berjalan sambil melirik jam tangan. Masih jam 10 pagi, masih banyak waktu baginya untuk menjemput Zahwa nanti. Jarak stasiun kereta dari rumah orang tuanya ini hanya 45 menit saja. Wirya langsung masuk begitu saja, melewati ruang tamu menuju dapur karena dia tahu di jam segini, Giana pasti akan bereksperimen membuat macam-macam dessert, kebiasaannya di hari libur. Loh kok datang sendiri Mas? Giana bertanya keheranan, lebih banyak jengkelnya sebenarnya sebab apa yang ia harapkan tidak kesampaian. Wirya duduk di seberang Giana, mengambil cookies coklat yang baru saja matang dari pemanggang lalu memakannya begitu saja. Kan, sudah bilang aku enggak janji, jawab Wirya seadanya. Renata sibuk, Ma. Dia ada jadwal yoga. Oh ya. Giana menghela napas. Ya sudah mau bagaimana lagi. Semoga minggu depan bisa. Hebat sekali istri kamu masih rajin menjaga bentuk badannya. Senang sekali Mama. Hampir saja Wirya mendengkus mendengarnya. Tak bisa Wirya bayangkan seandainya jika Wirya membeberkan bagaimana sebenarnya Renata yang selalu ibunya puja-puja itu. Masih tak Wirya pikirkan sebenarnya sebab Wirya tak mau penyakit jantung Giana kembali kambuh. Wirya tak mau membuat kesehatan ibunya drop. Alasan yang paling kuat membuatnya tak pernah mengatakan apapun tentang keadaan rumah tangganya. Ma, aku lapar. Di rumah belum makan apa gimana? Giana bertanya keheranan namun meski begitu dia dengan sigap menyiapkan makanan untuk Wirya dibantu oleh asisten rumah tangga. Belum. Seminimalisir mungkin Wirya menjawab tanpa mengakatan alasan. Makan di rumah. Rasanya Wirya belum pernah. Dia selalu beli sebab Renata tak bisa memasak pun. Apalagi kalau bukan karena sibuk. Dapur mewah di rumah mereka hanya menjadi pajangan saja. Melihat ayam goreng bawang putih, cah kangkung, tahu tempe bacem juga sambal mangga muda alias semua makanan favoritnya, perut Wirya keroncongan seketika. Dia makan dengan lahap. Sudah lama rasanya Wirya tak makan selahap ini. Hanya ketika pulang ke rumah orang tuanya saja Wirya menemukan selera makan. Padahal Mama sudah masak makanan favorit kamu, masak yang lain juga banyak banget lagi-lagi cuma kamu yang datang ke sini.
Tenang saja. Entar aku habisin semua. Giana geleng-geleng kepala dengan geli. Iya, kamu makan saja yang banyak. Entar kalau abis mama sama bibi bisa masak lagi buat papa kamu. Memangnya papa kemana ma? Main golf bersama teman-temannya. Wirya mengangguk paham lalu memilih fokus dengan makanannya. Kapan lagi bisa makan enak? Rasanya percuma memiliki istri, hadir di rumah saja jarang apalagi melayani suami dengan makanan enak. Ingin tertawa saja rasanya. Pendapat mama tentang perceraian bagaimana? Gihana yang tengah menyusun cookies yang ia buat ke dalam wadah mendongakkan kepala menatap sang anak. Penampakan depannya benar saja Wirya seolah santai memakan cookies namun jauh di dalam hatinya ada yang berdebar-debar mewanti-anti. Menyadari ada kesempatan, Wirya memilih bertindak untuk bersiap diri memahami situasi. Dia tidak bisa langsung tiba-tiba memberitahu begitu saja tentang keretakan di dalam rumah tangganya, bisa-bisa hal yang Wirya inginkan bisa terjadi. Alhasil, Wirya ingin mencoba mengetahui akan reaksi Giana terlebih dahulu. Sedikit-sedikit, Wirya akan mencoba memberikan kode sekada pelan-pelan. Keingin Wirya untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya yang tidak jelas ini semakin terasa kuat setiap hari. Perceraian. Kening Giana yang rambutnya selalu tersanggul rapi itu mengkerut. Kenapa kamu bertanya begitu? Tanyanya dengan mata yang menyipit curiga. Tidak, ingin tahu saja. Kolega aku banyak yang bercerai akhir-akhir ini. Beruntung, Wirya sudah pandai dan terlatih untuk mengendalikan diri. Otaknya bisa berputar dengan cepat untuk mengendalikan situasi. Ah, iya, anak Pak Salman dan Bu Enda itu ya. Giana mangut-mangut, memakan umpan Wirya kini tanpa lagi curiga. Perceraian memang boleh tapi untuk orang-orang seperti kita ini mas, yang memiliki kolega di mana-mana, perceraian adalah aib. Wirya tanpa sadar menahan napas. Aib yang bisa mencoreng nama baik keluarga lalu berdampak pada perusahaan di mana kolega yang sudah kita miliki, menjadi berkurang kepercayaannya. Memang terlihat menyebalkan namun orang-orang berpikiran, keluarga saja tidak becus mengurus apalagi perusahaan. Sebesar itu dampak perceraian. Jangan coba-coba kamu. Seperti itu, Mas. Kamu tahu sendiri bagaimana papa membangun perusahaan hingga kita berjaya sampai sekarang. Wirya seketika kehabisan kata. Sial, baru memberikan kode sedikit saja, jawaban Giana sudah semengerikan ini. Membuat frustrasi saya.